Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Coach Lina Wulandari, Eksakta Course, yang pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai prediksi psikotes Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada sub kepribadian bagian 1. Pada soal nomor 1, di sini kita punya permasalahan, saya lebih memilih posisi yang menawarkan peluang promosi yang cepat daripada posisi dengan keamanan kerja jangka panjang. Dan pilihan jawabannya berada pada sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Dalam memilih jawaban untuk soal kepribadian, jangan takut untuk memilih pilihan jawaban karena tidak ada jawaban salah dan tidak ada jawaban benar. Yang ada adalah poin dari setiap pilihan yang teman-teman pilih, yaitu antara nilai 1 sampai dengan nilai 5. Dan bagaimanakah trik untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1? Mari kita lihat. Di sini dikatakan bahwa eh, yang Anda pilih adalah posisi yang menawarkan peluang promosi yang cepat daripada posisi dengan keamanan kerja jangka panjang. Sebagai seorang cakadet, tentunya kita harus paham bahwa antisipasi tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana masa depan kita ke depannya itu wajib kita lakukan. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah sangat tidak setuju. Karena seharusnya teman-teman memikirkan posisi dengan keamanan kerja jangka panjang dibandingkan hanya seputar peluang promosi yang cepat. Karena peluang promosi bisa didapatkan ketika teman-teman memiliki prestasi di dalam dunia kerja. Soal yang kedua dari kepribadian yang akan disajikan pada pertemuan untuk pagi hari ini adalah saya paling suka proses yang melibatkan kerja sama tim dalam mencapai tujuan daripada bekerja sendiri. Jadi teman-teman kalau kita melihat di sini ada kata-kata kerjasama dan pembandingnya adalah bekerja sendiri. Yang artinya teman-teman juga harus memikirkan bahwa salah satu aspek di dalam kepribadian itu adalah aspek kerjasama. Ya, sebagai implementasi untuk sub kerjasama, maka jawabannya adalah sangat setuju. Jadi kalau Anda merupakan seorang cakadet, maka pilihlah untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan melakukan kerjasama dibandingkan Anda bekerja sendiri. Tetapi ingat, kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama untuk mencapai tujuan positif dari instansi tempat teman-teman bekerja dan tidak melanggar integritas. Untuk soal yang ketiga, saya merasa nyaman di lingkungan kerja yang menawarkan tantangan dan stimulasi. Kita bisa melihat di sini teman-teman bahwa yang ditawarkan dari soal yang ketiga adalah perasaan nyaman ketika teman-teman mendapatkan sebuah tantangan dan stimulasi. Nah, jadi kalau menjadi seorang cakadet, maka teman-teman di situ harus punya aspek keinginan untuk belajar lanjut. Jadi segala sesuatu yang nantinya memberikan kesempatan teman-teman untuk menempuh pendidikan lanjutan atau mengenyam sebuah keilmuan baru yang nantinya akan memperkaya keilmuan teman-teman atau sebuah kesempatan untuk menempuh belajar lanjut, maka jelas sekali jawabannya adalah sangat setuju. Soal yang keempat, saya menganggap insiden pencurian ide proyek yang saya miliki, jadi di sini kata kuncinya adalah sebuah anggapan yang teman-teman miliki adanya insiden pencurian ide proyek yang saya miliki oleh rekan kerja saya sebagai sebuah kegagalan pribadi. Nah, teman-teman, sebagai seorang cakadet, ASN, TNI, Polri, teman-teman di sini harus memiliki sebuah kompetensi untuk evaluasi diri atau refleksi diri. Tetapi ingat, teman-teman tidak boleh untuk menyalahkan diri sendiri dalam segala kegagalan ataupun segala kejadian yang terjadi. Sehingga sangat jelas sekali untuk soal nomor 4 di sini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Soal yang kelima,
Saya selalu melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, sehingga saya tidak merasa frustasi dengan hasil yang sulit dikontrol. Teman-teman perlu kita pahami bahwa seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya, ketika teman-teman mengalami sebuah kegagalan, maka yang harus dilakukan adalah refleksi diri atau evaluasi diri. Oke, dan di sini Anda melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Oke, berarti teman-teman di sini bisa mengambil sebuah kesempatan tertentu untuk belajar dan menghasilkan sesuatu yang produktif. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah sangat setuju. Soal ke-6. Ketika ditugaskan dengan lebih banyak tugas, saya merasa bahwa atasan tidak memperhatikan kebutuhan saya dan hanya membebani saya tanpa memperhitungkan keseimbangan beban kerja. Teman-teman, Anda harus memiliki aspek profesionalisme dalam bekerja. Dan teman-teman juga profesionalisme dan teman-teman di sini juga harus bisa memahami bahwa Anda boleh mengerjakan sesuatu di dalam tupoksi Anda. Jadi kalau Anda harus bekerja di luar tupoksi, maka di situ Anda boleh untuk tidak melakukan selagi di situ membebani atau mengganggu kinerja teman-teman. Akan tetapi ketika banyak tugas pun asal dia di dalam tupoksi teman-teman, maka tetap diterima. Itulah wujud dari profesionalisme. Sehingga jawaban untuk soal nomor 6 di sini tidak dikatakan di luar tupoksi teman-teman, maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Soal yang ke-7. Saya lebih memilih untuk bekerja secara mandiri ketimbang berkolaborasi dengan rekan yang sering melakukan kesalahan. Jadi kalau kita punya soal yang seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat satu kompetensi yang teman-teman tadi sudah saya sampaikan di soal nomor 2, bahwa aspek yang harus dimiliki oleh seorang cakadet adalah kemampuan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang tidak melanggar integritas dan mempermudah pekerjaan teman-teman. Sehingga sangat jelas sekali jawaban untuk soal nomor 7 adalah sangat tidak setuju. Karena untuk soal nomor 7 mengatakan Anda lebih senang bekerja secara mandiri atau dengan diri sendiri daripada bekerja sama. Begitu. Jawaban untuk soal nomor 8, di mana soalnya adalah saya tidak terlalu mempermasalahkan mengapa seseorang bisa mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, asalkan itu tidak melibatkan saya, adalah sangat tidak setuju. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan seseorang melakukan kesalahan yang sama berkali-kali dan kita mengetahuinya, maka yang harus kita lakukan adalah orientasi pada orang lain, yaitu menasihati. Dengan catatan kita tidak mempermalukan orang tersebut di muka umum. Soal nomor 9. Saya jarang merasa tertarik untuk mengeksplorasi. Jadi di sini jarang merasa tertarik untuk mengeksplorasi potensi saya, terutama dalam situasi yang tidak menguntungkan. Sebuah kata kunci di sini adalah teman-teman tidak tertarik untuk mengeksplorasi atau menggali kemampuan dan bakat teman-teman. Maka jelas sekali jawabannya adalah sangat tidak setuju. Karena sebagai seorang cakadet, teman-teman dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu untuk belajar lanjut dan mengembangkan potensi diri. Seperti itu. Soal yang ke-10 berkaitan dengan profesionalitas kerja. Biasanya saya perlu mengatasi perasaan saya sebelum dapat mulai menyelesaikan pekerjaan. Teman-teman, bisa kita pahami bahwa di sini ya, saya perlu mengatasi perasaan saya sebelum dapat menyelesaikan pekerjaan. Berarti hal ini mengatakan bahwa Anda merupakan pribadi yang tidak profesional. Di mana teman-teman di situ lebih mementingkan perasaan pribadi dan kepentingan pribadi dibandingkan tanggung jawab sebuah pekerjaan. Jadi jawabannya jelas sangat tidak setuju.
Soal yang ke-11. Walaupun saya sering melakukan sesuatu dengan buru-buru, namun hasilnya seringkali memuaskan. Soal nomor 11 di sini berkaitan dengan konsep integritas dalam nilai kedisiplinan, yang artinya lakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan kemudian teman-teman melakukan sesuai dengan deadline dan berhati-hati. Jangan sampai melakukan sedikit kesalahan pun dalam melakukan sebuah pekerjaan karena itu juga merupakan wujud profesionalisme dalam bekerja. Sehingga melakukan sesuatu dengan terburu-buru seharusnya jawabannya adalah sangat tidak setuju. Soal nomor 12. Saya biasanya bersikap langsung, formal, dan idealis. Oke. Berarti di sini mencerminkan bahwa teman-teman di situ merupakan pribadi yang profesional ya, artinya siap ya, siap dan sigap dalam segala situasi. Nah, berarti jawabannya jelas sekali sangat setuju. Nomor 13. Ketika ditugaskan dengan lebih banyak tugas, saya merasa bahwa atasan sangat mengandalkan kepercayaan pada saya. Jelas sekali untuk soal nomor 13 di sini, Anda merupakan pribadi yang mampu untuk berpikir positif. Karena segala hal yang Anda pikirkan secara positif maka akan menghasilkan output yang positif pula. Sehingga jawabannya adalah sangat setuju. 14. Saya memilih bersikap normatif saat mendelegasikan tugas kepada rekan kerja daripada bersikap asertif. Jelas sekali di sini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Karena seharusnya teman-teman memiliki sebuah kemampuan untuk berorientasi pada orang lain ya. Dan jangan pernah menggunakan posisi teman-teman untuk memberikan tugas kepada orang lain. Begitu. Soal nomor 15. Saya tidak secara khusus mengalokasikan waktu atau usaha untuk mendukung pengembangan rekan kerja dengan tim saya. Berarti Anda di sini pribadi yang tidak loyal. Dan ingat ya, dalam melaksanakan sebuah tugas sebagai seorang cakadet, ASN, TNI, Polri, Anda di situ harus memegang core value ASN berakhlak ya, di mana salah satu konsepnya adalah loyal. Loyal terhadap pimpinan, loyal terhadap perusahaan. Jadi, kalau untuk soal nomor 15 sudah sangat jelas jawabannya adalah sangat tidak setuju. Seperti itu teman-teman untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.